Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Miss akan melanjutkan pembahasan review PAT Bahasa Indonesia. Dalam PAT nanti, kita akan membahas 4 bab, yaitu ada teks drama, teks eksplanasi, teks ulasan, dan teks persuasi. Miss akan membahas kebahasaan dari keempat bab itu digabungkan menjadi satu pembahasan. Nah, pembahasan tersebut dimulai dari konjungsi, kalimat ajakan, kalimat pendapat, kalimat fakta, kalimat kelebihan dan kelemahan buku yang ada di dalam teks ulasan, kemudian ada istilah kata. Konjungsi adalah kata hubung. Contohnya ada konjungsi kausal atau sebab akibat, temporal atau urutan waktu, ada pertentangan, kemudian ada penjelasan. Kalau kausal itu ada contohnya karena, sehingga, oleh karena itu. Urutan waktu ketika, saat, sebelum, sesudah. Pertentangan tetapi, melainkan, meskipun. Penjelas ada yakni, yaitu, merupakan. Ada contoh soal. Musik di Indonesia sangat beragam. Banyaknya jumlah suku di Indonesia. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dalam paragraf tersebut adalah kata konjungsi karena, yaitu karena kalimat sebelumnya merupakan kalimat sebab. Kemudian kalimat ajakan. Kalimat ajakan di sini menggunakan kata ayo, mari, dan akhiran lah. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Ayo di rumah saja untuk selamatkan keluarga kalian dari virus COVID. Mari kita taati imbauan pemerintah untuk di rumah saja. Nah, semua kata itu diawali dengan kalimat ajakan. Buanglah, ayo, dan mari. Contoh soal. Kalimat berikut yang merupakan kalimat ajakan adalah: bukakan pintu untukku, baca buku sebanyak mungkin, minum obatmu 3 kali sehari. Marilah kita menjaga lingkungan bersama-sama. Kalimat yang tepat adalah kalimat yang D, karena ada kata marilah. Kemudian kalimat fakta. Kalimat fakta berasal dari peristiwa nyata dan benar-benar terjadi. Contoh, jumlah kasus COVID-19 per tanggal 20 April mencapai 6.543 orang. Ada data berupa tanggal dan jumlah orang yang terinfeksi. Kemudian ada contoh soal. Kalimat berikut yang merupakan fakta adalah, nah itu jawabannya yang D, karena kalau kalimat yang A itu ada kata memang tak seberapa. Nah, itu tak seberapa itu menunjukkan opini. Kemudian kalimat yang kedua, berdasarkan rilis BMKG kelas 1 Juanda, kondisi berawan hingga hujan masih akan turun mewarnai langit Surabaya. Itu masih belum bisa dipastikan kebenarannya, ya. Akan turun mewarnai, akan turunnya itu masih belum pasti. Kemudian yang C, terhambatnya penurunan tinggi air di ruas jalan Enggalis kemungkinan disebabkan oleh, nah itu ada kemungkinan, jadi belum pasti. Nah, yang sudah pasti merupakan fakta adalah yang D. Aksi blokir di jalan tol Pondokaren Jakarta kembali terjadi. Nah, itu sudah terjadi, jadi merupakan fakta. Kemudian ada kalimat pendapat. Kalimat pendapat berasal dari opini seseorang dalam menanggapi suatu permasalahan atau topik topik pembicaraan. Jadi kalau kalimat pendapat itu yang belum benar-benar terjadi. Contoh, COVID-19 akan tuntas jika presiden berani melakukan lockdown. Nah, itu kan belum pasti, ya, karena ada kata jika. Contoh soal. 2 kalimat pendapat pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Nah, ini jawabannya yang A. Yang pertama, kalimat pertama, udara di Bogor terasa dingin. Nah, terasa ini kan belum pasti. Kemudian yang kedua, kalimat ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. Nah, itu juga belum pasti. Itu merupakan pendapat seseorang. Tapi kalau kalimat yang ketiga, dinginnya suhu udara di Bogor mencapai 24 derajat Celcius. Nah, itu sudah pasti karena ada datanya. Data tingkat suhu udara ini terdapat di papan informasi pengukur suhu. Nah, itu ada buktinya. Buktinya ditunjukkan informasi yang ada di papan informasi pengukur suhu. Kemudian
Kalimat kelebihan dan kelemahan buku. Kalimat kelebihan selalu membahas keunggulan dari sebuah buku. Jadi contoh yang bagusnya, cerita bagus, alurnya jelas, terdapat ilustrasi, cerita memotivasi pembaca. Jadi yang merupakan yang bagus-bagusnya. Kalau kekurangan, nah kekurangannya ini membahas kelemahan. Jadi hal-hal yang kurang bagus, tidak terdapat ilustrasi, cerita membingungkan, penggunaan bahasa yang sulit dipahami, kertas buram, dan lain sebagainya. Contoh soal. Perhatikan kutipan data buku berikut. Judulnya Riwayat Nabi Daud, kemudian pengarangnya Ismail Pamungkas, penerbitnya PT Remaja Polresta Karya Bandung, tahun 1995. Setelah dibaca, ternyata buku tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalimat resensi yang tepat untuk menggambarkannya adalah, berarti resensi untuk menggambarkan yang sesuai dengan data buku yang ada di atas. Isi buku ini bercerita tentang keadilan dan kebijaksanaan Nabi Daud. Daud menjadi raja sudah kehendak Tuhan. Nah, itu tidak ada pembahasan tentang kehendak Tuhan pada data buku tersebut. Jadi jawabannya kurang tepat. Yang B, bahasa yang digunakan dalam buku itu mudah dipahami dan komunikatif. Nah, itu ada di dalam datanya. Dengan demikian pembaca dapat menikmati cerita tanpa harus berpikir keras. Kemudian yang C, selain menarik, kelebihan buku ini juga dilengkapi dengan gambar yang mendukung isi cerita sehingga mudah dimengerti. Nah, kalimat yang atas itu tidak ada penjelasan tentang gambar, jadi kurang tepat. Yang D, kekurangan cerita ini hanya terletak pada kisahnya yang terlalu singkat. Nah, di dalam teksnya, di dalam datanya tidak ada tentang kisah yang singkat, jadi jawabannya kurang tepat. Kemudian ada lagi contoh soal. Insiden kecil ini mewarnai karya Suwarno yang kalau tidak salah juga merupakan disertasinya. Suwarno adalah orang Jogja. Pendeknya, ia hidup di sana dan merasakan demikian membudaya. Suwarno mengagumi Hamengkubuwono. Akibatnya, buku itu repetitif, kurang bermutu, dan kurang perbandingan. Penggalan di atas merupakan unsur resensi yang menunjukkan ketangguhan buku tidak, isi pokok buku tidak, deskripsi buku tidak. Yang ada adalah kelemahan buku karena ada kata repetitif, kurang bermutu, dan kurang perbandingan. Kemudian istilah kata atau teknis. Dalam sebuah teks pasti menggunakan beberapa istilah kata yang berhubungan dengan suatu bidang atau ilmu tertentu. Contoh, globalisasi, erupsi, degradasi, inflasi, organik, terasering, dan lain sebagainya. Contoh soal. Masyarakat Indonesia memang sangat familiar dengan cara makan unik, yaitu dengan mencampurkan nasi putih dan mie instan. Padahal tidak semua paham, cara makan yang seperti ini akan berdampak tidak baik bagi tubuh. Kalimat teknis atau istilah kata berdasarkan paragraf tersebut adalah kata familiar. Unik tidak tepat, paham tidak tepat, tubuh pun tidak tepat. Nah, demikian pembahasan tentang kebahasaan. Silahkan dipelajari. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan ke gurunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.